Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang Pak Dul sayangi, pada saat ini mari kita belajar lagi dengan pembelajaran 5 subtema 1 pada halaman 41. Silahkan dibuka. Pada halaman ini, pada poin ayo membaca, di situ ada keterangan tentang aturan bermain, ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Jadi anak-anak, setiap hal itu ada aturannya, baik itu bermain, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, semua ada aturannya. Maka salah satu contoh aturan adalah aturan di rumah. Mari kita lihat pada halaman 42. Seperti di situ, di bawah ini adalah beberapa aturan yang ada di rumah Beni. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Kemudian yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Dan yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang kemudian yang ketujuh, pukul 19 atau 7 malam belajar dengan rajin. Dan yang terakhir, pada pukul 21 tidur. Nah, kamu sudah melihat, kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Pasti di rumahmu juga ada aturan kan? Bangunnya jam sekian, kemudian sarapan pagi jam sekian, belajar jam sekian, membantu orang tua jam sekian, boleh juga bermain juga jam-jam sekian yang telah ditentukan dalam aturan keluargamu masing-masing. Kemudian selanjutnya, contoh aturan yang kita lihat di bawah atau di kolom yang ada di bawahnya itu, contohnya hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Coba kita sama-sama bersama dengan Pak Dul, kita beri centang pada kolom yang ada di bawah itu. Contohnya nomor 1, kegiatan menonton sampai larut malam. Nah, itu menonton sampai larut malam, seperti menonton YouTube, seperti menonton TV, ataupun main game sampai larut malam. Itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan anak-anak? Iya, tidak boleh dilakukan kalau sampai larut malam. Nah, di situ ada tanda centangnya. Kemudian membantu ayah dan ibu anak-anak, nomor 2. Itu perlu dilakukan enggak? Ya, pastinya kalian sudah paham. Itu perlu dilakukan untuk melatih dirimu nanti ketika sudah mandiri dan harus mandiri juga. Kemudian yang ketiga, mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan untuk latihan. Maka dicentang pada kolom perlu dilakukan. Kemudian keempat, bermain dengan curang. Nah, ini anak-anak, bermain dengan curang ini boleh dilakukan, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan?
Ya, bermain curang kan tidak baik, maka tidak boleh dilakukan. Silahkan dicentang di kolom yang tidak boleh dilakukan. Kemudian nomor 5, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Nah, ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, pastinya perlu dan wajib dilakukan anak-anak, biar orang tua mengetahui kamu sedang bepergian kemana dan waktunya berapa lama. Kita lanjut. Kemudian ke halaman 45. Di situ ada bacaan yang membahas tentang wujud benda. Mari kita baca bersama-sama. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, tidak berubah-ubah. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Selanjutnya, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Kemudian, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, maksudnya udara dalam ban sepeda. Kemudian kantong plastik yang ditiup, itu di dalamnya ada udara yang merupakan benda gas. Selanjutnya anak-anak, kita lihat halaman 46. Sebaliknya, di situ tadi setelah ada bacaan, maka akan ada kata-kata yang kemudian harus kalian cari maknanya. Kata yang pertama adalah wujud. Wujud maknanya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian yang kedua, ukuran maknanya adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Selanjutnya, padat maknanya benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian cair adalah maknanya bersifat seperti air atau encer. Selanjutnya, gas maknanya adalah ringan bersifat seperti udara. Baik, ayo kita coba latihan anak-anak seperti kolom yang halaman 47. Coba lihat dulu. Nah, amatilah benda-benda yang ada di rumahmu, kemudian beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Contohnya, Pak Dul kasih contoh yang nomor pertama. Nama bendanya adalah boneka. Nah, wujud boneka itu apa? Padat, cair, atau gas? Nah, karena dia bentuknya tetap, maka dia berwujud padat. Contoh yang kedua adalah kecap. Nah, kecap itu bisa berubah-ubah tetapi ukurannya tetap, seperti air, seperti sirup yang lainnya. Kemudian dia menyesuaikan wadahnya,
maka dia termasuk padat? Bukan. Cair? Iya. Gas? Bukan. Maka kecap termasuk wujud benda cair. Kemudian yang nomor 3, contohnya adalah angin. Nah, angin ini wujudnya seperti apa? Padat? Bukan. Cair? Juga bukan. Maka dia termasuk wujud benda gas. Nah, yang keempat, kita bisa lihat minyak. Nah, minyak ini wujudnya padat? Oh, bukan. Cair? Ya. Gas? Bukan. Maka termasuk benda cair. Yang kelima contohnya meja. Meja ini bisa diraba, bisa dirasakan, bisa kemudian tidak berubah-ubah wujud dan ukurannya. Maka meja ini termasuk wujud benda padat. Nah, cair bukan, gas juga bukan. Setelah itu nomor 6 dan nomor 10 silahkan kalian amati di rumahmu. Ada benda apa saja selain yang nomor 1 dan sampai nomor 5. Bisa kamu isi bebas. Kemudian wujud bendanya kamu kasih tanda centang sesuai dengan wujud bendanya. Entah itu padat, cair, atau gas. Baik anak-anak, pasti kalian bisa. Nah, anak-anak, sekian dulu dari Pak Dul pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan prokes di setiap tempat. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.